Shalom Bapak Ibu, teman-teman, sahabat, dan saudara-saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan sedikit saja tentang latar belakang Matius. Dan hari ini kita akan masuk juga, saat ini di dalam video ini, kita akan masuk juga ke dalam Matius 1. Tapi kita akan melihat secara garis besarnya dulu aja. Baru nanti di video-video berikutnya kita akan masuk ke dalam hal-hal yang mungkin kita akan lihat lebih dalam lagi tentang Matius 1. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ayat-ayat di dalam Matius 1, mungkin ada di antara Bapak Ibu atau mungkin saudara sekalian mungkin punya pemikiran atau pertanyaan ini. Kenapa ya Injil itu ada 4? Apakah satu aja nggak cukup gitu? Apakah satu aja tidak berkuasa untuk atau tidak menjelaskan Yesus itu seperti apa? Nah, kita harus memahami bahwa kalau ada sebuah hal atau sebuah perkara itu dinyatakan perkara itu sah, kalau ada saksi itu 2 orang atau lebih. Sekali lagi, suatu perkara akan dinyatakan sah jika ada saksinya 2 orang atau lebih. Nah, makanya Injil ini perlu ditulis oleh lebih dari 2 orang atau 2 orang atau lebih. Supaya apa? Menyatakan bahwa perkara ini sah. Maka kita mengerti bahwa kebenaran ini adalah benar. Cerita mengenai Yesus ini adalah benar. Kehidupannya di dunia itu adalah benar. Kematiannya di kayu salib itu benar. Kebangkitannya benar. Kenaikannya ke surga itu benar. Dan nanti kita juga akan punya iman bahwa dia akan datang kembali yang kedua kali. Itu juga benar. Maka setiap orang yang tidak percaya kepada kebenaran ini, maka mereka akan masuk ke dalam api neraka. Ini yang harus kita maknai. Bahwa saksi-saksi mata ini, saksi mata itu rasul ya. Rasul-rasul itu telah menjadi saksi mata, bahkan mereka lebih daripada 2 orang ya. Menjadi saksi mata yang betul-betul melihat Yesus, bahkan yang betul mereka juga yang melihat Yesus sampai naik ke sorga. Dan makanya untuk menyatakan perkara ini sah, maka diperlukan lebih daripada 1 kitab untuk menulis cerita tentang Yesus ini. Dan kita lihat di sini ada 4 kitab ternyata di dalam Perjanjian Baru tentang Injil. Nah, 4 kitab ini adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada dari golongan non-rasul itu 2, dan ada dari golongan rasul 2. Sekali lagi, dari 4 penulis ini, ada dari golongan rasul 2 orang, dan ada dari golongan non-rasul 2 orang. Yang dari golongan rasul siapa? Yaitu Matius dan Yohanes. Yang dari golongan non-rasul siapa? Yaitu Markus dan juga Lukas. Wah, berarti boleh dong orang-orang sembarangan gitu nulis ayat-ayat firman Tuhan. Gimana kita bisa bilang bahwa Injil ini adalah cerita yang benar jika penulisnya aja itu bukan dari rasul semua? Nah, makanya kita harus memahami Markus dan Lukas memang bukan dari golongan rasul, tetapi mereka mendapat dan juga mendapatkan cerita tentang Yesus dan juga mereka dibimbing oleh rasul-rasul. Seperti Markus, dia ini dibimbing oleh Petrus. Dan Lukas mengikuti perjalanan Paulus dan dia mencatat tentang Yesus dipengaruhi oleh cerita-cerita dari Paulus. Ini yang harus kita pahami. Jadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini semua menjadi satu kesatuan untuk membuktikan menjadi cerita yang betul-betul mereka ada sudut pandang yang berbeda, mereka ada cara penyampaian yang berbeda, dan ini menunjukkan bahwa memang perkara ini sah karena keempat-empatnya tidak kontradiktif, tetapi menjadi satu kesatuan untuk menceritakan seorang pribadi, yaitu Kristus namanya. Nah, makanya kita harus memahami bahwa kita perlu mengerti setiap penulis Injil ini, meskipun mereka bertujuan kepada satu pribadi, tetapi ternyata terjadi di antara mereka cara penulisan yang berbeda. Nah, Matius, Markus, Lukas memiliki cara penulisan yang agak sedikit mirip tapi berbeda. Dan Yohanes tentu kalau Bapak Ibu mau baca, ini yang lebih beda dibanding yang lain. Tapi bukan berarti menjadi salah gitu. Berbeda belum tentu salah. Ya, jadi Matius, Markus, Lukas ini mirip
tapi tetap ada bedanya. Sedangkan kalau Yohanes berbeda, tetapi tidak kontradiksi dengan yang lain. Nah, maka kita harus melihat bahwa ini yang dinamakan, makanya 3 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, itu disebut dengan Injil sinoptik. Sinoptik. Itu dari kata syn, S-Y-N, dan optik. Saya udah pernah share kayak di video yang pertama. Sinoptik, yang artinya melihat bersama-sama. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Misalnya nih ada sebuah, ini ada Alkitab gitu. Misalnya ada sebuah kasus gitu. Atau kalau Bapak Ibu senang untuk berandai-andai, misalkan pikirkanlah sebuah gajah yang sangat besar. Nah, misalnya Matius itu ngelihat gajah ini dari depannya gajah. Markus seakan-akan kayak ngelihat gajah ini dari samping kanan, sedangkan Lukas melihat dari samping kiri. Nah, makanya point of view mereka bisa berbeda. Kenapa? Karena yang satu melihat dari mana, yang satu melihat dari mana, yang satu melihat dari mana. Tetapi mereka tidak menceritakan sesuatu yang berbeda karena mereka sama-sama menceritakan tentang Yesus. Jadi Markus mungkin menceritakan tentang ini, dia menulisnya dari ini, sedangkan Matius menulisnya dari sini, sedangkan Lukas menulisnya dari sini. Tetapi mereka tidak bertabrakan, hanya cara pandangnya yang berbeda. Nah, makanya Bapak Ibu, seringkali waktu orang baca Alkitab atau waktu orang mendengarkan khotbah atau memberitakan firman Tuhan gitu ya kadang-kadang. Jadi banyak sekali yang udah menyimpulkan semua ceritanya itu sama, baik yang di Matius, Markus, dan Lukas, dan bahkan Yohanes. Menyimpulkannya sama. Dan disitulah terjadi yang namanya kemiskinan pemikiran dari pembelajaran Alkitab. Akhirnya apa? Ya udah baca Alkitabnya jadi gitu-gitu aja. Jadi yang misalnya ya baca, misalnya 5 roti dan 2 ikan, misalnya gitu ya. 5 roti dan 2 ikan, terus bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Terus wah, puji Tuhan, kita gembira karena kita mendapat ini bicara tentang keajaiban, mujizat dan lain sebagainya macam. Enggak Bapak Ibu, kita nggak bisa hanya mengambil satu poin itu aja. Karena sekali lagi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu punya posisi penulisan yang berbeda. Punya cara pandang yang berbeda, tetapi tidak menceritakan poin atau tujuan yang berbeda. Maka kita harus bisa menggali setiap penulis ini dengan baik. Kalau enggak, sekali lagi, kita malah miskin di dalam sesuatu hal yang sebenarnya kaya. Karena kita tidak tahu cara menggalinya, dan kita tidak bisa menikmati firman Tuhan. Dan kita tidak, ya apa yang mau kita bagikan kalau kita tidak mengalami kesukaan atau kelimpahan dari sini. Saya mau memberikan sebuah ilustrasi seperti ini. Misal, Bapak Ibu, teman-teman, dan saudara-saudara mungkin menyukai sesuatu gitu. Atau sedang senang karena sesuatu. Ketika Anda sedang senang atau ketika Anda menyukai sesuatu, kemanapun Anda pergi, Anda akan berusaha membicarakan tentang hal tersebut. Atau Anda akan berusaha mengatur pembicaraan supaya mengarah ke hal tersebut. Betul apa betul? Nah, makanya, kalau Anda senang dengan sesuatu, kalau kita suka dengan sesuatu, lagi suka dengan sesuatu, kita biasanya akan terus membicarakan itu dan mendorong semua orang untuk supaya berbicara tentang hal tersebut. Nah, kenapa firman Tuhan itu tidak bisa keluar dengan mudah dari mulut kita? Karena kita sebenarnya tidak terlalu menyukainya. Kenapa kita tidak terlalu suka? Karena kita nggak mendapat kelimpahan apa-apa dari sini. Ini tidak menyenangkan aku. Ini bukan sesuatu yang menghibur aku. Jadi apa yang akan aku bicarakan keluar sana? Nah, ini yang menjadi parah. Makanya kenapa para rasul gitu ya, mereka dengan giat memberitakan Injil. Karena mereka mencintai. Dan kenapa mereka mencintai? Karena mereka tahu keindahan waktu bertemu dengan Injil itu. Maka saya ingin mengajak kita untuk bisa sama-sama melihat bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, bahkan juga Yohanes, ada perbedaan, dan perbedaan ini juga nanti kita lihat, tapi ada persamaan yang juga nanti kita akan lihat. Jadi please kita akan sama-sama mempelajari hal tersebut. Nah, terus kemudian kalau kita lihat lagi, kenapa bisa dibilang Matius, Markus, Lukas ini dibilang Injil sinoptik, yaitu tadi melihat bersama-sama. Karena kalau kita perhatikan, mereka ini, 3 penulis ini memulai ceritanya itu dari Yesusnya,
waktu datang ke dunia, lahir ke dunia di umur berapa masih dari kecil sampai nanti Yesus selesai pekerjaannya di kayu salib. Sedangkan kalau kitab Yohanes itu memulainya dari kata firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes berbeda sendiri karena dia memulai dari atas. Sedangkan yang lain memulai dari bawah. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa itulah yang akhirnya menyimpulkan Matius, Markus, Lukas itu disebut Injil sinoptik, sedangkan Yohanes itu berbeda karena cara pandangnya berbeda. Nah, inilah nanti makanya tulisan Yohanes begitu dalam. Penulisan Injil Yohanes begitu dalam, begitu luar biasa. Karena dia punya pemikiran, filsafat yang begitu tinggi, teologi yang begitu tinggi. Maka kita nggak bisa sembarangan menafsirkan kitab Yohanes. Apalagi kitab Yohanes terdapat doktrin Allah Tritunggal dan doktrin natur Kristus. Dan juga kita melihat di situ ada doktrin Roh Kudus yang sangat dalam. Maka kalau kita tidak bisa menggali Yohanes dengan benar, akhirnya yang disitulah terjadi banyak penyesatan, gitu. Oke. Dan juga kita harus melihat gini, Bapak Ibu sekalian, ada yang berbeda di dalam cara penulis. Kayak sepertinya saya sudah sampaikan juga di video sebelumnya, ada perbedaan antara penulisan PL dan PB, bahwa PL itu di dalam Perjanjian Lama kita melihat bahwa teks-teks yang dinyatakan atau berita-berita yang dinyatakan itu kalimatnya lugas-lugas, tegas-tegas. Misalnya jangan membunuh, jangan mencuri. Ini. Berbeda dengan teks-teks yang ada di dalam Perjanjian Baru. Di dalam konteks Perjanjian Baru, orang Israel itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan di sini ada terjadi banyak sekali munculnya kebudayaan-kebudayaan. Salah satunya adalah kebudayaan Yunani yang senang dengan kata-kata indah. Nah, makanya nanti Perjanjian Baru akan banyak sekali mengeluarkan kata-kata yang indah. Atau mungkin kita bisa bilang filsafat gitu ya. Kalau kita tidak bisa mencerna ini dengan baik, maka kita juga tidak bisa melihat keindahan penulisan dari Perjanjian Baru. Nah, itu yang perlu kita pikirkan tentang latar belakang Matius, bahkan kitab Injil. Nah, sekarang saya akan ajak kita semua untuk baca kitab Matius. Mari kita buka Alkitab kita kalau Bapak Ibu di rumah. Kita baca Matius 1 ayat 1 sampai 6 dan Matius 1 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan. Judul perikopnya adalah silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dan dari istri Uria. Ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, kita akan lihat sedikit-sedikit aja poin-poin dari Matius 1, perikop pertama ini, silsilah Yesus Kristus. Kita tidak akan melihat lebih dalam, nanti akan ada di video-video selanjutnya. Oke, hal pertama yang akan kita lihat adalah ayat pertama. Tapi sebelumnya mungkin gini ya. Di antara kita mungkin ada yang punya pemikiran. Duh, kayaknya baca silsilah susah deh. Ini kayaknya ngapain sih ada silsilah? Bapak Ibu, ini dalam sekali. Matius ini menerangkan Yesus Kristus ini dengan cara yang dalam, terutama dimulai dari silsilah Yesus Kristus. Maka kita lihat dulu dari ayat pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, kita lihat dulu. Di dalam ayat pertama ini, kenapa ditulisnya anak Daud, anak Abraham? Nah, padahal kan yang kita tahu bapaknya Yesus itu Yusuf. Ya, di ayat 16 tuh ya. Yusuf memperanakan Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Bapaknya Yesus itu kan Yusuf. Apa hubungannya dengan Daud dan Abraham? Kenapa nama mereka disebutkan? Bahkan kalau harusnya kita melihat dari, kalau dibilang bahwa Matius ini adalah penulis yang sistematis, harusnya Abraham dulu baru Daud. Betul nggak?
Jadi inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Tapi kalau memang Matius itu adalah penulis yang sistematis, harusnya Abraham dulu, baru Daud. Tapi kenapa Daud dulu, baru Abraham? Nah, kita akan jawab nanti di video berikutnya. Yang kedua yang kita lihat, di ayat yang ke-6. Perhatikan, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo. Kata raja hanya ditempatkan di dalam kata Daud. Jadi Raja Daud. Salomo raja bukan. Salomo raja. Tapi nggak ada kata Raja Salomo. Nah, itu ya. Jadi ada Raja Daud. Nah, ini yang kita perlu highlight. Dan yang perlu di-highlight juga ayat 17. Kan, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Jadi ada 14, 14, 14. Apa artinya? Nanti kita akan lihat juga di video selanjutnya. Jadi ini semua ada hubungannya. Kenapa tadi yang pertama? Kenapa dibilangnya anak Daud, anak Yusuf? Anak Daud, anak Abraham, bukan anak Yusuf. Terus kenapa ditulisnya anak Daud dulu, baru anak Abraham? Harusnya Abraham dulu, baru Daud. Terus kenapa di dalam kata Daud ada raja, sedangkan yang lain nggak ada? Terus kenapa ada kata 14, 14, 14? Ini ya yang akan kita sama-sama pelajari di video berikutnya. Kemudian informasi apa lagi yang bisa kita dapatkan? Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada sebuah hal yang tidak lazim di dalam cara penulisan atau teks, di dalam penulisan teks-teks orang-orang Yahudi. Matius ini melakukan cara yang tidak lazim, yaitu apa? Menulis nama perempuan-perempuan. Karena sebenarnya di dalam tradisi orang Yahudi, perempuan itu adalah golongan kelas 2 yang tidak boleh dipermuliakan sedikit pun. Yang tidak boleh mendapatkan keuntungan sedikit pun. Ini kita harus tahu, ini yang dinamakan dengan sistem patriarki. Nah, tetapi di dalam penulisan ini, Matius malah menuliskan perempuan, nama-nama perempuan. Dan tidak tanggung-tanggung. Ada 5 orang nama perempuan. Yaitu siapa aja? Ada Tamar, ada Rahab, ada Ruth, ada istri Uria, dan Maria. Jadi ada 5 orang di sini. Tamar, Rahab, Ruth, istri Uria, dan Maria. Mereka adalah perempuan dan orang-orang berdosa juga. Punya kecelakaan juga. Lalu bagaimana kita menyikapi ini? Nanti kita akan lihat di video juga yang selanjutnya. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu. Kita nggak tahu selesainya kapan gitu. Tapi nanti kita akan mencoba bahas satu-satu tentang ini semua. Oke? Jadi sekian dulu yang bisa kita dapatkan dari video ini. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin Bapak Ibu mau gumuli dulu di rumah, mau cari tahu dulu jawabannya, bisa juga. Nanti di video berikutnya kita akan coba pelan-pelan lihat jawabannya. Dan kalau Bapak Ibu juga ada pertanyaan-pertanyaan atau ada hal-hal yang mungkin mengganggu, boleh juga kita berdiskusi di dalam komen di bawah. Tapi kalau hal tersebut mungkin agak sulit untuk dibahas, ya saya tidak akan bahas. Tapi kalau mungkin bisa dibahas, saya akan masukkan ke dalam video. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa untuk terus like, share, subscribe video ini. Dan biar kita semua, setiap orang yang bisa menonton video ini, kita harapkan boleh mencintai firman Tuhan. Bukankah itu kerinduan kita sama-sama? Baik, dan terima kasih. Dan jangan lupa untuk terus mengulik firman. Shalom, God bless you all.